Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Agus, ini Pak Tito sempat memaparkan bahwa akan dibentuk tim anti korupsi untuk mengawasi potensi korupsi di internal Polri. Apa yang menjadi alasan pembentukan ini? Karena kan seperti Anda katakan tadi sebelumnya, pada saat break sudah ada Propam, sudah ada Irwasum. Apakah ini berarti mereka tidak bisa melaksanakan tugasnya sehingga harus dibentuk tim anti korupsi tersendiri? Iya, pertanyaannya langsung menukik. Jadi maksudnya begini, ya mungkin teman-teman wartawan menyikapi pernyataan beliau itu langsung seolah-olah ada apa di polisi, gitu kan? Kok Pak Tito harus perlu membentuk seperti itu? Padahal kinerja kita, pertanggungjawaban kita setiap tahun kepada masyarakat. Penilaian masalah penganggaran kita dilakukan oleh BPK. Alhamdulillah tahun ini kita tahun ketiga mendapatkan predikat penilaian dari KPK itu. Mohon maaf dari BPK itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Kalau 2 tahun yang lalu masih ada dengan paragraf, ini 2 tahun terakhir sudah tidak ada lagi, berarti sudah lolos uji dari BPK. Nah sehingga beliau menganggap bahwa perlunya mungkin lebih lagi meningkatkan pengawas internal kami. Ya tentunya beliau melihat bagaimana teman-teman dari Propam dan Inspektorat ini perlu lagi meningkatkan pengawasan. Jangan sampai, kan sekarang ya kembali lagi mungkin Mas Emerson sudah dengar kan rumor-rumor di internal kepolisian ada seperti ini, ada seperti ini. Itu yang beliau mau cegah sejak awal. Jadi sehingga beliau mungkin nantinya akan punya kebijakan sebagaimana program yang beliau sampaikan pada saat fit and proper beberapa waktu yang lalu di bidang reformasi internal. Salah satunya adalah membudayakan sifat ataupun perilaku anti korupsi. Nah berarti beliau sudah mencanangkan sejak awal bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai ada di lingkungan Polri gitu. Atau mungkin Mbak Valerie mengatakan jangan sampai berlanjut, nah kan berbeda. Jangan sampai ada dan jangan sampai berlanjut kan berbeda itu. Oke, baik Mas Emerson, Anda juga melihat hal yang sama? Ya, bahkan semangat kita adalah begini. Perlu semacam ada Densus 88 versi anti korupsi di internal kepolisian. Jadi bahkan waktu itu kita pernah sempat wacanakan Direktorat 3 Tipikor di Mabes Polri, itu kan saat ini ada di Barreskrim Polri. Statusnya harus dinaikin sejajar dengan misalnya Densus 88 agar apa? Publik percaya bahwa institusi kepolisian serius tuh memberantas korupsi, baik di eksternal maupun juga di internal. Jadi Densus yang anti korupsi ini saya pikir ini penting tuh. Tadi ada semangat tadi memperkuat fungsi pengawasan di internal kepolisian. Jangan sampai misalnya teman-teman polisi ditangkap oleh pihak eksternal misalnya. Kan itu satu yang menurut kita juga tidak terlalu baik gitu, buat institusi Polri. Nah di luar itu ya tadi, kalau fungsi itu dinaikkan jadi Densus anti korupsi itu, jadi proses pertanggungjawabannya langsung ke Kapolri. Kan kalau sekarang Direktorat 3 Tipikor harus ke Kabarreskrim, kemudian baru ke Kapolri. Nah, upaya-upaya memangkas, membuat koordinasi, kemudian komando menjadi sangat mudah dan lebih terarah, saya pikir ini satu solusi. Dan gagasan Pak Tito menarik. Pak Tito tidak hanya bicara soal tadi, mungkin Densus atau anti korupsi di internal, tapi bicara juga aspek pencegahan. Artinya apa? Bahwa Pak Tito memahami betul bahwa ada tindakan-tindakan gitu ya, segelintir atau oknum di kepolisian yang bergaya hidup hedonis, koruptif, yang itu akan dicoba dipangkas tuh, misalnya dengan langkah-langkah misalnya membuat perkap soal pembatasan fasilitas, kemudian tunjangan dan sebagainya. Artinya bahwa Pak Tito memikirkan betul, tidak hanya bicara soal penindakan, tapi aspek pencegahan. Nah dengan adanya kepemimpinan Tito Karnavian ini di dalam Polri, menurut Anda bisakah tidak kita mengharapkan ada misalnya dibuat semacam target, misalnya 1 tahun pertama sebagai seorang Kapolri saya akan bisa menyelesaikan 7 kasus ini selesai semuanya misalnya seperti itu. Paling tidak lagi-lagi tadi harus ada semacam kerja-kerja yang bisa ditunjukkan oleh Pak Tito sebagai Kapolri kepada publik dalam waktu dekat. Saya nggak tahu hitungannya apakah 100 hari, 1 tahun dan sebagainya. Tapi paling tidak kita ingin lihat bahwa di bawah Pak Tito itu berubah gitu ya. Ada yang beda dengan misalnya Kapolri sebelumnya. Paling tidak tadi kalau bicara soal 100 hari, 7 kasus atau paling tidak 10 kasus besar yang itu berhasil dituntaskan, artinya dilimpahkan kepada kejaksaan. P21 begitu ya. Jangan sampai lagi-lagi tadi stigma bahwa polisi dianggap tidak bekerja maksimal itu bisa terbantahkan tuh dengan misalnya ada instruksi yang jelas dari Pak Tito, baik aspek penindakan juga aspek pencegahannya. Oke, Pak Agus, bisa nggak kira-kira nih 7 kasus itu selesai? Iya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menuntaskan. Karena apa ya, kita
bekerja ini kan berdasarkan mekanisme yang ada ya Mbak ya. Kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Tadi katakan bahwa kita tergantung juga teman-teman dari kejaksaan untuk menilai kinerja kita, karena mekanisme penanganan perkara dalam CJS itu kan kepolisian menyidik, jaksa menuntut, kemudian dilanjutkan dengan teman-teman di pengadilan. Nah tentunya kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menuntaskan secepatnya kasus-kasus yang sedang ditangani. Nah tentunya kembali lagi kita perlu dukungan dan peran serta masyarakat untuk tidak usah ragu-ragu mengawasi, mengoreksi kinerja kami. Dan bahkan kalau misalnya ada yang aneh-aneh, ditegur ya, dan dilaporkan kepada pimpinannya, atau kesatuan kami ada, Propam ada, Inspektorat ada, sehingga betul-betul kami ke depan akan berusaha terus menjadi lebih baik, dan insya Allah pada masanya kami menjadi polisi yang profesional. Oke, kira-kira dari 7 kasus itu ada nggak sih kita bisa dapatkan kisi-kisi, misalnya satu apa kasus yang paling dalam waktu dekat akan bisa selesai, Nanti Pak? kalau sudah ada titik terang saya akan sampaikan. Mungkin perlu waktu khusus di Berita Satu ya Mas Emerson. Betul. Untuk kita sampaikan ini. Ya. Oke, ini kalau ada tadi kasus yang mendominasi, misalnya tadi ada soal kasus kondensat ya, TPPI, kemudian ada juga kasus yang keren terlibat di situ ada Ergelino ya, dan Perinda 2 dan Pertamina Foundation. Ini yang paling besar jumlahnya kalau kita lihat ya, total jumlah kerugian negara. Nah ini juga menarik perhatian publik. Nah kalau menurut Anda kira-kira bisa nggak itu bisa diselesaikan dalam masa kepemimpinan Tito Karnavian? Ya lagi-lagi saya punya optimisme ya, di bawah Pak Tito kinerja polisi menjadi lebih profesional dan bisa dipercaya oleh publik. Nah, cuma bicara soal penanganan perkara korupsi itu bukan kerjaannya Pak Tito semata. Artinya apa? Jajaran di bawahnya itu juga harus memberikan dukungan soal itu. Yang bisa dilakukan oleh Pak Tito adalah memberikan instruksi. Jadi dalam waktu misalnya 100 hari harus ada kejelasan soal itu. Apakah kasus ini dihentikan, apakah kasus ini dilanjutkan, atau kasus ini diambil alih atau dioper kepada KPK. Agar publik tidak lagi-lagi tadi tidak mencurigai pihak polisian, kemudian juga sisi yang lain polisi akan berkurang tuh bebannya tuh. Jadi ya ngapain harus berkutat di satu kasus yang itu pembuktiannya berat kalau itu bisa ditangani oleh institusi yang lain? Kenapa? Atau juga misalnya kasus-kasus yang terhambat karena faktor koordinasi, barangkali itu bisa diselesaikan oleh Pak Tito lewat koordinasi baik dengan misalnya kejaksaan seperti itu. Oke, apakah perlu dibangun semacam koordinasi baru yang daripada yang sudah ada saat ini? Saya pikir semuanya serba baru ya, Pak Kapolri nanti Pak Tito baru, Kabar Eskrim sekarang juga baru. 7 kasus ini sebenarnya 7 kasus yang ICW titipkan sebenarnya kepada Kabar Eskrim baru untuk diselesaikan. Ya mudah-mudahan ini bisa selesai gitu ya oleh Pak Kabar Eskrim maupun Pak Tito nantinya. Pak Agus mau tambahkan misalnya? Ya, tentunya kita berharap ya teman-teman dari ICW khususnya ya tetap melihat kinerja kita secara objektif lah gitu kan. Dalam artian begini, bukan sekarang maksud kami bahwa tetap kami menerima masukan koreksi, apalagi tadi dukungan support mudah-mudahan segera tuntas. Ya, kami juga nanti akan juga meminta kepada Pak Kabar Eskrim untuk bisa menjadi perhatian kita. Ya, sebetulnya ini bukan tergantung dari Kaba atau Kapolri, tapi tergantung dari proses yang sedang berjalan, dan memang kecukupan ataupun kelengkapan yang seharusnya memang dipenuhi oleh teman-teman penyidik. Kita harapkan ya segera ada penuntasan dari kasus-kasus besar ini, terutama setelah misalnya kepemimpinan baru dari Pak Tito Karnavian, mudah-mudahan bisa benar seperti harapan Mas Emerson ya, bisa mudah-mudahan hadir satu nuansa baru dari kepemimpinan di Polri. Baik, terima kasih Pak Agus Rianto, terima kasih Mas Emerson itu sudah bergabung bersama kami malam hari ini.